Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak selengkapnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, mungkin kita persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Temanya pertanyaan boleh tentang 3 sujud ataupun tema fikih secara umum. Enggak, Kang, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masih ini Pak Ustadz samar-samar mengenai sujud tilawah, boleh dijelasin lagi nggak hukumnya? Soalnya gini, ketika ada pengajian bareng surat Al-Alaq itu kan terakhirnya wasjud waqtarib itu harus sujud tilawah, tapi yang saya alami kalau pengajian bareng surat Al-Alaq terakhir nggak ada yang sujud ini tilawah gitu pas terakhirnya. Jadi hukumnya pas membaca itu gimana menurut mazhab Hanafi sama Syafi'i atau mazhab yang lain gitu. Terus saya juga pernah ketika tes ini hafalan Quran, ketika surat Al-Alaq itu saya disuruh mentornya sujud gitu. Tapi mentornya sendiri nggak sujud gitu. Cuman ketawa aja ngeliatin gitu. Sementara saya yang disuruh sujud aja gitu. Ya, itu aja. Makasih ya Pak Ustadz. Iya, baik. Tadi kita jelaskan ya bahwa mayoritas para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Artinya memang ketika kita membaca atau mendengarkan sengaja atau tidak sengaja, maka umumnya kata para ulama kita disunnahkan sujud tilawah. 1 kali sujudnya, tidak 2 kali ya. Beda dengan sujud sahwi atau sujud sholat. Sujud tilawah itu hanya 1 kali saja, disunnahkan. Artinya kalau kita tidak melakukan tidak berdosa, ya tidak berdosa, baik dalam sholat ataupun di luar sholat, gitu ya. Nah kalau tadi misalnya ada orang yang kemudian tidak sujud, maka ya kita mentoleransi, boleh saja dia memang memahami hal itu sunnah, jadi tidak diwajibkan, gitu ya. Ya kalau kegiatan kemahasiswaan kan macam-macam ya. Kadang ada panitia ya harusnya memang memberi contoh gitu ya, memberi contoh kepada para peserta sunnah-sunnah Nabi gitu ya, menghidupkan. Jadi tidak semata-mata nyuruh orang tapi dia tidak mengamalkan gitu ya. Kan termasuk yang Allah cela ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah amat murka ketika ada orang yang hanya menyuruh orang lain tapi dia tidak mengamalkan gitu. Ya, tapi ya intinya boleh jadi ya secara fikih ya tidak ada masalah kalau seandainya memang ada orang yang nyuruh orang lain untuk sujud, dia tidak sujud misalnya ya, karena itu sunnah ya. Tapi mungkin kurang bagus kalau seandainya dipertahankan tradisi seperti itu ya. Karena kan boleh jadi kalau misalnya antum ada kegiatan kepanitiaan gitu ya, mungkin ada acara kegiatan anak SMP, anak SMA gitu ya. Itu harusnya memang dalam tradisi Islam itu ya ya kita memberi contoh, memberikan semacam teladan gitu ya. Jadi jangan sampai hanya menyuruh tapi tidak melakukan. Wallahu alam. Ya semoga jelas. Mangga Bapak silakan. Yang paling belakang juga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, apabila biasa kita sholat berjamaah lalu ada masbuk biasanya, ketika kita sudah selesai yang masbuk yang di belakangnya itu melanjutkan rakaat berikutnya, namun kita mengetahui itu kurang 1 rakaat, lalu beliau salam, melaksanakan salam. Ketika sudah selesai apa kita beritahukan kembali, apa katanya kamu kurang biasanya katanya. Nah setelah itu harus dilakukan apa yang harus dilakukan, begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bapak, kita dibolehkan bahkan disunnahkan untuk mengingatkan Bapak tadi rokaatnya masih kurang 1 harusnya ya, diingatkan walaupun mungkin sudah ngobrol, sudah bicara, selama masih di majelis itu maka kita disunnahkan untuk mengingatkan. Tinggal nanti
ditambah rokaatnya, dia berdiri untuk menambah rokaat, kemudian salam, atau baik nanti dia pakai pandangan Hanafi, sahwinya setelah salam atau sebelum salam. Kalau kita pakai pandangan Syafi'i, maka sebelum salam sujud sahwi 2 kali, baru kemudian salam. Gitu Bapak. Memang dianjurkan kita untuk mengingatkan. Gitu. Wallahu alam. Silakan, masih ada dari sebelah. Oh ya, dari ya Ibu silakan, Bangga. Ada mic-nya atau kumaha? Ya, Ibu yang tengah. Oh enggak, Kang ke belakang dulu. Nah, punten, tadi ada yang lebih dulu ya, punten. Nanti baru kita ke depan lagi. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya Ustadz, ini mengenai sujud tilawah. Saat kita sedang melaksanakan sujud tilawah, seperti kebiasaan sholat di Masjid Nurul Masri kalau hari Jumat. Ya. Nah itu pelaksanaannya imam sudah Allahu Akbar. Nah itu apakah saat mengucapkan takbir itu boleh mengangkat tangan langsung sujud? Dan yang kedua, kami mendengar. Maksudnya apakah menunggu imam baca takbir dulu atau iya, gitu ya? Setelah imam membaca Allahu Akbar kan kita melaksanakan sujud. Nah, makmumnya itu ada yang mengangkat tangan, jadi seperti takbiratul ihram gitu. Padahal kan mungkin gitu. Mohon penjelasannya. Dan yang kedua, apabila kami mendengar orang yang sedang membaca Al-Quran dan saat itu ada bacaan yang harus kita melaksanakan sujud tilawah, yang membaca tersebut tidak melaksanakan sujud tilawah. Ya, ini dalam sholat atau di luar sholat Ibu? Di luar sholat membaca Al-Quran. Ya, baik. Nah terus apabila kita saat mengadakan pengajian, ada yang membaca sujud tilawah, itu ada yang berpendapat apakah boleh tidak harus menghadap kiblat, menghadapnya boleh bebas. Itu saja. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu. Saya mulai dari yang terakhir ya. Jadi sujud tilawah itu memang disunnahkan menghadap kiblat, tapi tidak diwajibkan, gitu ya. Ini terutama kalau di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat kan nggak mungkin kita tidak menghadap ke arah kiblat ya, pasti menghadap ke arah kiblat. Nggak mungkin kita nuker arah kiblat gitu. Jadi disunahkan Ibu menghadap kiblat, tapi jika tidak memungkinkan tidak apa-apa. Misalnya kan kadang dengarnya di bus gitu ya, atau dengarnya di pesawat, atau dengarnya di tempat-tempat yang tidak memungkinkan, maka kita boleh sujud sesuai dengan tempat yang paling memudahkan atau arah yang paling memudahkan gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan bacaan ayat sajadah tadi ya, artinya memang ya walaupun orang yang membaca tidak sujud, tapi kita yang mendengarkan dan kita ingin mengambil pahalanya, kita disunahkan sujud Ibu. Karena sujud tilawah itu dia tidak, kalau di luar sholat Bapak Ibu sekalian, tidak semata-mata kepada yang baca, tapi kepada yang mendengarkan. Itu kalau di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat ada aturannya ya. Kalau sholatnya berjamaah, maka harus nunggu imamnya sujud tilawah. Nggak boleh kita sendiri inisiatif, walaupun yang dibaca itu ayat sajadah. Misalnya satu hari gitu ya, Imam Nurul Masyrik baca ayat sajadah, lupa atau sengaja dia tidak sujud, maka makmum sepakat para ulama tidak boleh sujud tilawah. Kalau dia melakukannya, batal sholatnya Ibu. Nggak boleh, karena kalau bermakmum itu ada komandonya gitu, ada aturannya gitu. Nah, jadi patokannya imam ya. Nah, jadi kalau imam tidak melakukan, maka makmum tidak melakukan gitu ya. Tadi yang pertama saya agak lupa Ibu. Ya, terus kalian mengangkat tangan ketika sujud tilawah tidak disyariatkan. Walaupun kata para ulama kalau yang melakukannya tidak berdosa dan tidak apa-apa dan tidak membatalkan gitu ya. Punten, pernah nggak Bapak Ibu sekalian melihat ada orang sujud biasa itu angkat tangan? Pernah nggak melihat? Pernah.
Ya, karena kata ulama memang hal itu tidak dilarang, ya, walaupun juga tidak disyariatkan. Jadi kalau yang melakukannya tidak tahu maka tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja melakukan dia makruh. Apa itu makruh? Ditinggalkan berpahala. Jadi jangan dilakukan, gitu. Kapan kita disunahkan mengangkat tangan? Dalam 4 keadaan. Yang pertama takbiratul ihram, sunnah, tidak wajib. Yang kedua, ketika ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga, ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, ketika mulai rokat yang ketiga, bangun dari rokat yang kedua. Itu 4 keadaan kita disunahkan mengangkat tangan. Selain itu tidak disyariatkan, Ibu. Ya, jadi upayakan kita tidak melakukannya. Semoga jelas ya. Mangga Kang, silakan. Ya. Terkait sujud sahwi, tadi kan Ustadz bilang bahwa sujud sahwi itu apa? Menggantikan apabila kita lupa misalkan 4 rakaat, harusnya 4 rakaat, ternyata kita lakukan 3 rakaat. Tadi Ustadz bilang kan menggantikan. Kalau menggantikan berarti kan apabila kita melakukan 3 rakaat, lupa 3 rakaat, berarti yang rakaat kekurangannya tidak kita lakukan, Ustadz. Seperti itu maksud Ustadz, gimana? Ya. Makasih Ustadz. Ya, baik. Ada lagi Bapak sekalian? Kita kumpulin dulu. Oh ya, mangga Kang, silakan. Assalamualaikum, Tad. Mungkin terlupa pada saat fikih berjamaah ini ada yang ingin saya tanyakan terkait kewajiban membaca Al-Fatihah untuk makmum. Nah, apakah makmum cukup mendengarkan ataupun kemudian membaca Al-Fatihah setelah waladhdallin amin, terus kita makmum baca Al-Fatihah? Demikian, Tad. Ya, baik. Yang pertama, sahwi itu apakah menggantikan atau tidak? Kalau dalam bahasa Indonesia menggantikan berarti nggak perlu di itu gitu ya. Iya, kalau bahasa fikihnya menggantikan, namanya yujbar gitu ya. Yujbar itu menggantikan, artinya menggantikan kesempurnaan sholat kita dengan kekurangan atau kelebihan, itu kan dianggap tidak sempurna. Maka menggantikan itu bukan berarti kita tidak menunaikan sesuai dengan keyakinan, tapi digantikan agar disempurnakan dengan sujud sahwi gitu. Jadi kalau memang kita yakin tadi baru 3 gitu ya, maka ya ditambah 1 lagi, baru ditutup dengan sahwi. Atau kalau kelebihan juga begitu. Ya, jadi tidak sepenuhnya sama mungkin dengan makna bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Arab namanya yujbar ya. Yujbar itu menggantikan ketertinggalan atau ketidaksempurnaan pada ibadah sholat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini wajib dibaca, rukun sholat ya. Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak baca Ummul Kitab Al-Fatihah, gitu ya. Jadi wajib dibaca, baik sholatnya sendiri atau sholatnya berjamaah ya. Walaupun nanti ulama punya detail-detailnya gitu ya. Setidaknya dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kalau dalam bab sholat fardu tidak ada perbedaan ya, artinya dia wajib dibaca. Kita mau sholatnya di rumah atau di masjid, mau sholat fardu atau sunnah, walaupun sholat sunnah gitu ya, sholatnya sunnah, tapi Al-Fatihahnya wajib dibaca. Jadi jangan mentang-mentang sholat sunnah nggak baca Al-Fatihah, itu nggak dapat pahala gitu, ya nggak sah sholatnya. Nah, ini kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah Bapak Ibu sekalian, setidaknya ulama punya 3 pandangan. Pandangan pertama ini pandangan Imam Asy-Syafi'i gitu ya. Maka beliau mengamalkan zahir hadis, kata Nabi tidak sah sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Maka mau jadi imam, mau jadi makmum wajib baca Al-Fatihah. Wajib baca Al-Fatihah gitu ya. Misalnya kalau sholat berjamaah gitu ya, kan ada perintah harus mendengarkan bacaan imam. Maka dalam pandangan Imam Syafi'i yang mewajibkan bacaan Al-Fatihah bagi makmum, maka tidak dibaca ketika tidak dibaca serentak dengan imam. Artinya ada 2 cara dalam pandangan Imam Syafi'i. Yang pertama sampai bacaan waladhdallin amin. Imam baca surah, kita baca Al-Fatihah. Ini pandangan pertama. Atau pandangan kedua, bacanya ayat per ayat. Imam baca alhamdulillahirabbil alamin, ada jeda,
dalam jeda itu kita baca alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Jadi tidak nunggu sampai habis, tapi ayat per ayat gantian dengan imam. Yang penting kita bisa membaca Al-Fatihah dan bisa mendengarkan bacaan imam. Karena ulama sepakat Bapak Ibu sekalian, ketika imam membaca kita wajib mendengarkan, terutama rukun. Ya kan kata Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan. Maka dalam konteks Al-Fatihah makmum wajib mendengarkan. Maka Imam Syafi'i pilihan tadi hanya ada dua, nunggu imam selesai dulu atau yang kedua gantian. Ustadz gimana kalau kita nunggu imam selesai? Artikan imam baca surah kita baca. Nah, karena dia tidak rukun maka tidak diwajibkan. Itu pada pandangan Imam Asy-Syafi'i, gitu ya. Nah, kalau pandangan Imam Malik ya, ini beliau mengatakan kalau yang namanya makmum mau sholatnya jahar, mau sholatnya sir, nggak baca Al-Fatihah. Karena beliau mengamalkan juga hadis Nabi, kata Nabi, imam itu dijadikan untuk menyempurnakan sholat makmum. Itu hadis yang dipakai oleh Imam Malik. Jadi Imam Malik itu ya dan ulama Maliki kalau jadi makmum nggak baca apapun, ya dia hanya baca zikir aja, gitu ya. Baik bacaannya sir ataupun jahar. Ini pandangan Imam Malik. Pandangan yang ketiga, pandangan Imam Ahmad. Ini menggabungkan. Imam Ahmad kan dia berguru kepada Imam Malik, berguru kepada Imam Syafi'i. Maka digabungkan dua pendapat ini, kata beliau, kalau sholatnya jahar, maka wajib mendengarkan, tidak baca Al-Fatihah, kata Imam Ahmad. Maka sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, makmum hanya mendengar bacaan imam. Gitu ya. Kalau sholatnya zuhur asar, imamnya sir, maka makmum baca Al-Fatihah. Ini tiga pandangan di kalangan para ulama. Jadi ya kita mengambil satu di antara tiga pandangan ini tidak ada masalah karena ketiga-tiganya memiliki dalil, gitu ya. Wallahu alam. Semoga jelas. Ya enggak, Pak? Ya, silakan. Ada mic ya. Silakan. Ibu-ibu masih ada yang mau nanya enggak? Biar dikumpulin kalau ada, mangga. Kalau ada satu lagi. Bisi aya. Ada? Oh ya, nanti ya. Kang, sini dulu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua Pak Ustadz yang mau saya tanyakan, khususnya yang sholat fardu yang zahar gitu ya. Yeah. Biasa kan imam tuh setelah bacanya zahar, terus walabdolin, itu kan makmum sentak amin gitu. Yeah. Tapi imam belum kedengaran bilang aminnya. Ini gimana hukumnya? Itu satu. Baik. Terus yang kedua pada saat sujud, ini kelihatannya khusus kaki gitu, Pak Ustadz. Ada yang dilipat rapat, ada yang dilipat renggang, dan ada yang di kaki belakang berarti ya? Iya, kaki belakang. Nah itu dua aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Ya, silakan Kang. Sama mic-nya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya ada 3 Ustadz. Oh, Masya Allah, banyak nih. Yang pertama, bagaimana hukumnya sujud syukur, tapi kita tidak memenuhi rukunnya tadi, kan ada beberapa tadi, tapi ada yang tidak menutup aurat Ustadz. Oke. Seperti ketika selebrasinya gol Persib gitu, itu kita sujud syukur nggak gitu? Ya. Terus yang kedua Ustadz, kalau sujud sahwi kesalahannya ada banyak, itu sujud sahwinya sama atau seperti apa Ustaz? Terus yang terakhir, ketika kan tadi sujud sahwi ketika masih dalam majelis tersebut, ternyata kita ingatnya setelah keluar dari majelis gitu. Apa ini? Tadi kan sujud sahwi, sujud sahwi. Artinya begitu sholat begitu pulang ke rumah gitu ya? Sudah pulang ke rumah ya, terus baru ingat gitu. Nah itu kita mengulang atau sujud sahwi saja? Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Baik, yang pertama sekalian aminnya atau takminnya imam. Sekalian sepakat para ulama tanpa ada perbedaan, takmin itu sunnah bukan rukun. Baik imam maupun makmum. Jadi imam jangan lupa amin. Ya, jangan lupa. Jadi ini mentang-mentang nunggu ya makmumnya amin gitu ya, diam aja. Ya, disunnahkan juga. Jadi tidak ada perbedaan di kalangan ulama 4 madhab bahwa
takmin, membaca amin itu sunnah baik bagi imam maupun makmum. Ya, jadi dibaca ya sewajar lah ya. Jadi dengan suara yang tidak terlalu keras atau tidak terlalu perlahan. Ya, jadi dan disunahkan dijaharkan, tidak dalam hati. Bapak Ibu, takmin itu dijaharkan. Nabi bersabda, barang siapa aminnya bertepatan dengan aminnya imam, maka diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dijaharkan. Imam maupun makmum menjaharkan bacaan amin ya. Ya, tapi jangan sampai lomba-lomba itu ya. Yang siapa yang paling keras ya, samalah ya antara imam dan makmum. Yang kedua, kaki belakang. Bapak Ibu sekalian, dia masalah khilafiyah ya. Ada 2 hadis Nabi dari Abu Daud mengatakan Nabi itu kadangkala merapatkan kedua kakinya, kadangkala merenggangkan. Nah, jadi makanya ulama menyimpulkan dia bukan sesuatu yang yang tetap pada satu variasi saja. Sama seperti kita bersedekap, mau di bawah perut atau mau di bawah pusar atau di atas pusar. Jadi lebih kepada posisi. Mengangkat kedua tangan itu apakah sejajar setinggi bahu ataupun mendekat ke daun telinga. Jadi lebih kepada variasi saja, bukan soal salah benar Bapak. Jadi lebih kepada pilihan. Yang rapat boleh, yang renggang juga boleh. Ya, nah, cuma kalau yang renggang itu yang wajar lah gitu ya. Nanti kan kalau ada kucing masuk kan bahaya gitu. Kalau yang pakai sarung, kalau pakai celana nggak ada masalah. Ya, disunahkan Bapak. Posisi jari ditekuk disunahkan. Ya, baik posisinya sujud atau duduk antara 2 sujud atau tawaru atau iftirash, sunnah ditekuk, sunnah. Tapi kalau memang Bapak Ibu punya masalah varises, masalah encok dan lain-lain, udah sebisanya aja. Bahkan boleh Bapak Ibu kalau seandainya tidak bisa itu ditekuk, bisa bersila aja. Saya almarhum ayah begitu ya, karena sudah nggak bisa ditekuk, begitu bagian tayat akhir dia bersila. Karena nggak bisa ya, karena sudah hancur tempurung lututnya gitu. Jadi kalau dipaksakan bisa cedera gitu ya. Jadi duduk. Jadi begitu bagian terakhir dia duduk aja. Jadi bersila. Itu yang paling aman. Intinya posisi sholat baik berdiri, ruku, sujud maupun duduk itu sesuai kemampuan kita. Nah, kalau kita mampu memang sunnahnya ditekuk ya, ditekuk baik itu duduk iftirus ataupun tawaru. Tapi kalau nggak bisa ya semampunya Bapak. Selanjutnya selebrasi, boleh nggak tidak tutup aurat ketika sujud syukur ya. Sujud syukurnya boleh kalau seandainya dilakukan tidak ada orang yang melihat auratnya. Di rumah kan bisa aja sambil nonton bola gitu ya. Wah, ini timnya menang, boleh ya. Atau ada ibu-ibu gitu ya yang memang di rumah gitu ya, penggemar bola gitu misalnya, atau dapat berita suami dapat misalnya dapat satu amanah yang menggembirakan, boleh ya. Jadi sujud syukur Bapak Ibu sekalian, kata ulama dia bukan sholat, maka tidak wajib menutup aurat. Lebih utama memang berwudu, menghadap kiblat, tutup aurat, itu lebih utama, tapi tidak dipersyaratkan. Jadi kalau ada orang sujud syukur di luar dalam kondisi aurat terbuka, maka sujudnya boleh, tapi dia berdosa karena membuka aurat ya. Jadi mengumbar aurat gitu ya. Nah, cuma Bapak Ibu saya perlu sampaikan, di Eropa ini kan madhab yang paling banyak madhab Maliki ya. Madhab Maliki itu mengatakan lutut tidak aurat, karena kan Nabi bersabda al auratu ma baina surra wa rukbah. Aurat itu kan bunyi hadisnya, aurat itu antara pusar dan lutut. Itu bunyi hadisnya. Kalau jumhur mengatakan ya, itu zohir saja, artinya lutut dan pusar itu aurat. Tapi kalau ulama Maliki mengatakan dan sebagian Hanafi, karena kata Nabi kan antara, maka lutut dan pusar tidak aurat. Itu jadi subhanallah, hadisnya sama, dalilnya sama, pemahaman yang berbeda. Maka kan samalah ketika dulu rame Mike Tyson sholat itu lututnya kelihatan. Iya, kita memahami karena di Eropa banyak madhab Hanafi, banyak madhab Maliki. Itu diantara pandangan yang ada dalam kedua madhab tadi. Jadi kalau ada orang yang selebrasi lututnya kelihatan ya kita husnuzon saja, gitu ya. Dia pakai dua madhab itu, gitu ya. Nah, jadi tidak ada masalah ya kalau seandainya ada yang berbeda dengan kita. Wallahu alam.
Ada yang lain? Ya, silakan mangga. Mungkin terakhir mungkin. Ibu ada yang nanya lagi? Nggak ada ya? Ya, mangga Kang. Terakhir insya Allah. Iya, berlaku juga untuk sholat sunnah. Selama tadi yang ditinggalkan sunnah ab'ad. Nah, sunnah ab'ad kan ada semacam apa? Kalau dia misalnya sholat 4 rakaat misalnya, tertinggal. Iya, sama Bapak. Sama. Artinya pada 5 hal tadi. Jadi mulai apa? Tertukar bacaan tasbih, lupa jumlah rakaat, sama gitu ya. Jadi berlaku sujud sahwi. Jadi sahwi Bapak Ibu sekalian ini alhamdulillah diingatkan biar kita nggak lupa ya. Artinya disyariatkan baik dalam sholat fardu ataupun dalam sholat sunnah. Gitu ya. Untuk menambal kekurangan yang terjadi baik lupa ataupun lalai. Untuk menyempurnakan agar pahalanya kita dapat sempurna. Tadi lupa satu ya. Kalau sudah pulang ke rumah baru ingat Bapak Ibu sekalian, kalau sudah jeda yang panjang maka tidak lagi disyariatkan sujud sahwi dan tetap sah sholatnya karena kan tidak ada yang dia tinggalkan. Nah, kecuali kalau dia ingat tadi belum baca Al-Fatihah, itu harus diulang itu. Karena yang tertinggal rukun ya. Jadi kalau yang tertinggal itu sunnah ab'ad itu boleh kalau tidak dilakukan sahwinya. Tapi kalau yang tertinggal rukun pilihannya cuma satu, mengulang sholat. Mengulang sholat. Lupa baca Al-Fatihah gitu ya. Atau lupa apa lagi ya? Lupa niat. Udah wajib mengulang. Apalagi lupa nggak sholat. Oh masih ada? Ya. Pak, silakan. Amin ya. Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang bacaan Robbi Firli itu khilaf di kalangan para ulama ya. Kalau kita membaca doa itu dengan tidak diyakini bahwa hal itu sesuatu yang sunnah dan sesuatu yang harus dilakukan maka boleh kata para ulama. Karena memang Bapak Ibu sekalian umumnya dalam hadis Nabi dikatakan para sahabat itu setiap kali membaca ayat rahmat mereka minta rahmat. Setiap membaca ayat azab mereka minta dijauhkan dari azab. Jadi ada ayat tentang surga, Allahumma inni as'alukal jannah. Ada ayat tentang neraka, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Begitu. Jadi ada interaksi mereka dengan Al-Qur'an. Maka ulama menyimpulkan termasuk bacaan Rabbi ghfirli warhamni dan seterusnya ketika ayat terakhir ya waladdallin, berharap diaminkan semua yang hadir dan malaikat. Itu kata ulama boleh selama tidak diyakini hal itu memang disunnahkan, dianjurkan dan syariat. Jadi lebih kepada semacam harapan doa kepada Allah saja. Boleh Bapak Ibu sekalian. Dalam sholat itu diperbolehkan, gitu ya. Nah, jadi apalagi kalau diucapkan dalam bahasa Arab, gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian untuk uraian pada pagi ini. Semoga bermanfaat ya. Insya Allah jika umur panjang bertemu lagi di kajian yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.